Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelompok 12 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Daniel MTHI. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Hakikat Hadis Maudhu. Sebelum kami masuk pada pembahasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri atas nama Nur Hikmah Ananda yang akan menyampaikan materi pertama, dan ada Indah yang akan menyampaikan materi yang berikutnya. Di tengah derasnya arus informasi terutama di era digital saat ini, kita seringkali menemukan kutipan-kutipan yang disandarkan kepada Nabi. Namun, tidak semuanya benar-benar berasal dari beliau. Inilah yang menjadikan pemahaman tentang hadis maudhu menjadi sangatlah penting, agar kita tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang keliru, apalagi sampai mengatasnamakan agama. Sebagai umat Islam, kita tentu ingin mengikuti ajaran Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Namun, bagaimana bisa jika yang kita ikuti ternyata berasal dari hadis yang direkayasa? Maka dari itu, pada video kali ini kita akan mendalami materi mengenai hakikat hadis maudhu. Halo teman-teman semuanya, pada pembahasan materi kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian hadis maudhu. Tahukah teman-teman semuanya apa itu hadis maudhu? Yaps, bener banget, hadis maudhu adalah hadis palsu atau dapat dikatakan sebagai hadis yang sumbernya bukan berasal dari Rasulullah. Karena yang dikatakan sebagai hadis Rasulullah itu adalah hadis yang setiap perkataannya, perbuatannya maupun ketetapannya itu semuanya langsung dari Rasulullah. Sedangkan hadis palsu ini tidak. Hadis ini dibuat oleh individu maupun sekelompok orang tertentu dengan maksud dan tujuan mereka untuk kepentingan mereka masing-masing, di mana mereka mengatasnamakan Rasulullah, padahal sama sekali Rasulullah tidak pernah mengatakan hal demikian. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya hadis maudhu adalah hadis yang dibuat oleh seseorang dengan cara mengada-ngada ataupun direkayasa dengan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang kedua teman-teman semuanya, yaitu sejarah hadis maudhu. Ternyata kronologi dari awal munculnya hadis palsu ini sudah ada sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dapat dikatakan sudah ada sejak masa sahabat setelah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, dan kondisi pada saat itu menyebabkan ketidakstabilan antara dua kelompok yang sedang berselisih, yaitu kelompok Ali yang didukung penuh oleh masyarakat Hijaz dan Irak, dan kelompok Muawiyah yang didukung penuh oleh masyarakat Mesir dan Syams. Karena ada ketegangan antara kedua kelompok ini melahirkan atau berujung pada yang namanya Perang Siffin, yang dimana akhir dari perang tersebut melahirkan yang namanya peristiwa tahkim. Nah, peristiwa tahkim ini adalah proses penyelesaian antara kedua kelompok yang sedang berselisih. Dari adanya kesepakatan untuk dilaksanakannya melakukan peristiwa tahkim ini, banyak dari kelompok umat Islam terpecah belah menjadi beberapa kelompok, mulai dari Khawarij, Syiah atau yang pro terhadap Ali, dan golongan pro yang terhadap Muawiyah. Dan menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan bahwasanya kemunculan hadis sudah ada pada 41 tahun Hijriah, ketika terjadi perpecahan antara umat Islam yang melahirkan kelompok-kelompok baru, yaitu Syiah, Khawarij, dan Jumhur, sehingga banyak para ahli bidah dan orang-orang yang sangat mengikuti hawa nafsu mereka. Disinilah hadis-hadis banyak dibuat, digunakan untuk kepentingan mereka masing-masing dan menyebarkan perbuatan bid'ah mereka. Dari 3 golongan yang telah saya sebutkan tadi menjadi asal muasal munculnya hadis maudhu. Mulai dari mereka membuat kelebihan keutamaan dari
pemimpin mereka masing-masing, mereka membuat kelebihan dari aliran mereka masing-masing, dan bahkan sudah banyak hadis-hadis yang secara tegas mengikuti aliran-aliran dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Nah, menurut Ibnu Abi Al-Hadid, golongan pertama yang membuat hadis palsu itu adalah kaum Syiah guna untuk menyerang musuh mereka. Dan ternyata musuh mereka juga membuat hadis-hadis palsu sama dengan kaum Syiah tadi guna untuk membela kelompok mereka dan untuk menyerang musuh mereka yaitu kaum Syiah. Dan tidak hanya itu teman-teman semuanya, di sini sudah banyak musuh-musuh Islam yang berkedok sebagai kaum Syiah untuk membuat hadis-hadis palsu untuk menutupi kedok mereka pula. Dan di sini mereka mengatasnamakan sebagai kaum Syiah. Karena banyaknya fitnah yang tersebar luas karena adanya disebabkan oleh penyebaran hadis-hadis palsu tadi, maka para ulama sangat melakukan seleksi ketat terhadap pemilihan hadis yang benar-benar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah, karena keseriusan dari para ulama melahirkan karya keilmuan yang luar biasa, sampai sekarang kita sudah merasakannya, kita sudah mempelajarinya, dan kita berpedoman terhadap hadis tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor pendorong munculnya hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi di sini ada 3 faktor yang menyebabkan hadis palsu ini muncul. Pertama, ada faktor pertentangan politik. Seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan, bahwasanya karena adanya konflik yang berkepanjangan antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, sehingga para pengikut mereka gencar-gencarnya untuk membuat hadis palsu guna untuk membela kepentingan mereka dan guna untuk membela kelompok mereka masing-masing. Dan faktor yang kedua adalah faktor kebencian dan permusuhan. Kita tahu sejak dulu bahwasanya keberhasilan dakwah agama Islam sangat berkembang pesat, sehingga banyak dari agama lain yang merasa dendam, merasa sakit hati terhadap kemajuan agama ini, sehingga mereka berinisiatif untuk membuat hadis palsu setelah mereka memasuki agama Islam, sehingga dengan adanya rasa dendam, rasa sakit hati pada mereka, disitulah muncul inisiatif untuk membuat hadis palsu. Kita ketahui orang-orang seperti ini tidak mampu untuk menyerang agama Islam secara terbuka, secara terang-terangan. Jadi mereka memilih jalan yang salah seperti membuat hadis palsu. Faktor yang ketiga ada faktor kebodohan. Jadi maksudnya di sini faktor kebodohan adalah pada saat itu banyak dari golongan umat Islam yang cenderung melakukan ibadah atau dapat dikatakan dia itu taat dalam beribadah, namun mereka kurang memahami ajaran agama Islam karena masih banyak dari mereka membuat hadis-hadis palsu guna untuk menarik semua orang untuk berbuat baik. Kita katakan niatnya memang benar, yaitu pengen semua orang itu berbuat baik dengan hadis yang dibuatnya, tetapi ternyata salah mereka dalam mengantarkan mereka untuk berbuat kebaikan itu adalah dengan cara membuat hadis palsu. Nah, itu adalah sesuatu yang dapat dikatakan sesuatu yang terlarang karena bukan atas sumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri hadis maudhu. Para ulama mempunyai kaidah-kaidah atau yang menjadi dasar dalam menetapkan hadis-hadis maudhu agar dapat membedakan mana hadis maudhu dan bukan hadis maudhu. Terdapat dari 2 ciri-ciri. Yang pertama itu terdapat pada bagian sanad yang mempunyai pengakuan dari pembuat hadis tersebut. Beliau mengaku bahwa ia telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran. Sedangkan pada matan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berlawanan dengan penetapan akal, berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan sunnah dan hadis mutawatir, dan berlawanan dengan ijma. Adapun contoh hadis maudhu, hadis yang dibuat oleh golongan Syiah atau golongan fanatik terhadap sahabat Ali, di antaranya wa khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'da Ali, yang artinya pengganti kepemimpinanku adalah dari keluargaku dan orang yang terbaik menjadi penggantiku adalah Ali.
Adapun hukum meriwayatkan hadis maudhu yaitu diharamkan meriwayatkan hadis maudhu dengan menjandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan meriwayatkan hadis maudhu ini berlaku pada semua keadaan, baik yang berkaitan dengan hal yang hukum, cerita-cerita, tergib-tergib, dorongan kebaikan, ancaman keburukan, juga yang berkaitan dengan yang lainnya.